Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang materi pohon merentang untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah teori graf. Saya Untung Selamat dengan nomor induk mahasiswa 2246611016. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu definisi pohon merentang atau spanning tree, di mana spanning tree adalah pohon yang mencangkup seluruh simpul dari graf terhubung dan merupakan subgraf dari graf tersebut. Pohon merentang diperoleh dengan memutuskan sirkuit di dalam graf. Contohnya seperti gambar berikut, di mana setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang atau spanning forest. Selanjutnya, sifat-sifat spanning tree. Memiliki N-1 sisi, tidak terdapat siklus, terdapat satu lintasan unik antara setiap pasangan simpul. B. Aplikasi pohon merentang. Yang pertama, jumlah ruas jalan seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota sehingga setiap kota tetap terhubung satu sama lain. 2. Perutean atau routing pesan pada jaringan komputer. Nah, contohnya seperti gambar berikut. Selanjutnya, minimum spanning tree atau MST. MST adalah spanning tree dari graf berbobot yang memiliki total bobot sisi minimum dibandingkan spanning tree lainnya. Contohnya seperti gambar berikut. Sifat MST yang pertama memiliki N-1 sisi, total bobot minimum, boleh lebih dari satu MST jika bobotnya sama. Yang C, algoritma prim. Konsep dasar, memulai dari satu simpul. Memilih sisi berbobot minimum yang menghubungkan simpul di pohon dengan simpul luar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah langkah algoritma prim. Langkah yang pertama yaitu ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, masukkan ke dalam T. Langkah yang kedua, pilih sisi U, V yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul T. Tetapi U, V tidak memenuhi sirkuit di T. Masukkan UV ke dalam T. Langkah yang ketiga, ulangi langkah 2 sebanyak 2-2 kali. Nah, ini ada contoh gambarnya. Langkah yang pertama, sisinya itu 1,2, bobotnya 10. Dan langkah yang kedua 2,6, bobotnya 25. Dan langkah yang ketiga 3,6, bobotnya yaitu 15. Jadi, pohon merentang minimum yang dihasilkan yaitu bobot 10 ditambah 25 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 35 yaitu 105 bobot. Selanjutnya, pohon merentang yang dihasilkan tidak selalu unik meskipun bobotnya tetap sama. Hal ini terjadi ada beberapa sisi yang akan dipilih berbobot sama. Contoh yang ada di gambar tersebut. Nah, 3 buah bobot merentang minimum yang ada di gambar ini semua bentuknya berbeda, tetapi bobotnya sama, yaitu 36. Selanjutnya, algoritma Kruskal.
Konsep dasarnya yang pertama, memilih sisi dengan bobot paling kecil. Yang kedua, menambahkan sisi ke dalam pohon jika tidak membentuk siklus. Dan yang ketiga, berhenti saat jumlah sisi mencapai N-1. Berikut adalah langkah-langkah algoritma Kruskal. Langkah yang 0 yaitu sisi dari graf sudah diurut menaik berdasarkan bobotnya dari bobot kecil ke bobot besar. Terus langkah yang pertama, T masih kosong. Langkah yang kedua, pilih sisi U, V dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T. Dan langkah yang terakhir, ulangi langkah 2 sebanyak N-1 kali. Nah, perhatikan contoh yang ada di gambar berikut. Nah, itu sisi graf diurut menaik berdasarkan bobotnya. Ada sisi 1,2 itu bobotnya 10, sisi 3,6 bobotnya 15, sisi 4,6 bobotnya 20, sisi 2,6 bobotnya 25, sisi 1,4 bobotnya 30, sisi 3,5 bobotnya 35, sisi 2,5 bobotnya 40, sisi 1,5 bobotnya 5, sisi 2,3 bobotnya 50, dan sisi 5,6 itu bobotnya 55. Nah, langkah yang pertama itu sisinya 1,2 bobotnya 10, langkah yang kedua sisinya 3,6 bobotnya 15, langkah yang ketiga 4,6 bobotnya 20, langkah yang keempat 2,6 bobotnya 25, langkah yang kelima sisinya itu 1,4 bobotnya 30, dan langkah yang terakhir sisinya 3,5 bobotnya 35. Jadi pohon merentang minimum yang dihasilkan yaitu bobot 10 ditambah 25 tambah 15 tambah 20 tambah 35 sama dengan 105.